Shalom, saudaraku di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang bulan Juli yang lalu. Saudara, tidak terasa sudah 7 bulan berlalu dan kita tinggal masuki bulan yang Agustus pada saat ini. Kita berdoa kiranya sepanjang bulan Agustus ini juga kita merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang masih tetap di dalam pergumulan, yang masih belum jelas arahnya kemana. Tuhan seolah-olah belum menjawab doa kita. Tapi mari kita belajar untuk percaya kepada hatinya. Dan hati Tuhan adalah hati yang mengasihi umatnya. Kita sudah menyelesaikan renungan-renungan pembahasan secara detail dalam serial Doa Bapa Kami. Saya akan mengajak kita bersama-sama dalam beberapa minggu ke depan ini mencoba menggumuli bagaimana Doa Bapa Kami ditekan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ditekan dengan segala macam bentuk pengajaran-pengajaran dunia yang sedang populer pada saat ini. Mari kita mulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat penyertaan-Mu kepada hidup kami semua di bulan Juli yang lalu. Sepanjang 7 bulan sudah kami lalui. Kami berdoa mohon anugerah penyertaan Tuhan untuk kami semua di bulan Agustus ini khususnya. Berkatilah kami semua, kiranya rencana-Mu boleh terjadi di dalam hidup kami sepanjang bulan Agustus ini. Hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Berkatilah kami akan mendengar firman Tuhan pada saat ini, agar Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pertama pada hari ini saya akan mengajak kita bergumul tentang satu tema positive thinking, saudara ya. Saudaraku, kita semua sudah tahu bagaimana dunia itu seringkali mempopulerkan satu motivasi-motivasi bahwa kamu mampu atau saya bisa. Pikiran positif bisa menarik keberhasilan. Ayo kita visualisasikan kekayaan kita. Dan begitu banyak hal yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, saya sendiri bergumul di dalam 20 tahun terakhir itu menjadi financial consultant dari sebuah asuransi, dan kemudian melihat bagaimana dunia training, saya juga bergumul dalam bidang training. Saya melihat bagaimana dunia sangat mempopulerkan satu filsafat tentang, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dan ternyata secara kronologisnya, sejarahnya, saudara, di 1850-an sudah ada gerakan New Thought. Ya, dia mengajarkan bahwa pikiran mempengaruhi kesehatan, kehidupan, dan realitas. Tahun 80 hingga tahun 1900-an, ada konsep mengembangkan mental healing, afirmasi, visualisasi, sebuah cikal bakal dari Law of Attraction. 1930-an, kita tahu siapa namanya, yaitu Napoleon Hill. Dalam buku Think and Grow Rich, mengajarkan bahwa keyakinan dan pikiran positif, bahwa kesuksesan dan kekayaan. 1952, Norman Vincent Peale mempopulerkan positive thinking melalui the power of positive thinking. Menekankan berpikir positif, percaya diri, berdoa, dan afirmasi. 1970 sampai 1990-an ada berbagai macam guru-guru New Age mengembangkan konsep Law of Attraction. Emosi memancarkan energi yang menarik kejadian-kejadian serupa. Tahun 2006, kalau Anda masih ingat, Rhonda Byrne mengatakan tentang melalui The Secret, mempopulerkan manifesting, minta kepada alam semesta, visualisasi, afirmasi, saya syukur, percaya seolah-olah Anda sudah menerimanya. Saudaraku, begitu rupa perkembangannya yang terjadi, dan ide-ide yang sering diajarkan adalah tentang berpikir positif. Afirmasi positif, saya sukses, saya sehat. Visualisasi tujuan seolah-olah sudah tercapai. Law of Attraction, menarik hal-hal di luar sesuai pikiran dan emosi kita. Manifesting, mewujudkan keinginan melalui pikiran, kekayaan, dan rasa syukur. Hindari pikiran negatif karena dianggap menarik hasil-hasil negatif. New Thought, Positive Thinking, Law of Attraction, Manifesting, atau The Secret. Zaman kita dibanjiri oleh ajaran positive thinking, Law of Attraction, manifestasi. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah doa Bapa Kami yang sering kita ucapkan setiap minggunya atau setiap harinya adalah salah satu teknik afirmasi positif? Apakah kita berdoa agar energi positif mengalir? Banyak orang Kristen tanpa sadar mencampur adukan iman dengan teknik motivasi diri. Yesus mengajarkan doa yang sangat berbeda. Bapa Kami bukan afirmasi, tapi penundukan pada kedaulatan Allah. Bapa Kami adalah kebalikan dari positive thinking, mengajarkan kita untuk tunduk, bergantung, dan meminta, bukan untuk mengatur, memvisualisasikan takdir kita sendiri. Saudaraku, ada 3 poin yang mau sama-sama kita renungkan pada saat ini. Kita sudah tahu doa Bapa Kami, saya percaya Anda sudah hafal itu, misalnya di dalam Matius 6. Positive thinking itu berpusat pada diri, doa Bapa Kami itu berpusat pada Allah. Positive thinking itu berkata, percaya pada dirimu sendiri. Dalam doa Bapa Kami berkata begini, Bapa Kami yang di surga, Bapa Kami yang di surga. Kita beriman bukan pada diri tetapi kepada Bapa yang di surga. Positive thinking berkata, kamu adalah Tuhan atas hidupmu sendiri.
Beberapa kami ada berkata seperti ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya kita tunduk pada kehendak Allah, bukan pada kehendak kita. Positive thinking mengajarkan, visualisasikan kesuksesanmu. Tapi doa Bapa kami mengajarkan begini, berikanlah kami makanan yang secukupnya di hari ini. Kita mengakui bahwa kita menerima berkat, bukan kita menarik berkat. Jadi kalau positive thinking berkata, saya bisa, doa Bapa kami berkata, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Positive thinking berkata, aku mampu, doa Bapa kami berkata, Bapa tolong saya. Telepon yang kedua begini, positive thinking mengajarkan kekuatan pikiran kita. Doa Bapa kami mengajarkan kekuatan anugerah. Berikan contoh. Positive thinking berkata begini, pikiran positif menarik berkat. Sehingga mari kita pikirkan hal yang positif, bisa menarik berkat kepada hidup kita. Tapi doa Bapa kami berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sadar bahwa berkat itu adalah pemberian, bukan hasil tarikan pikiran kita. Positive thinking berkata, kekuatan ada di dalam dirimu sendiri. Engkau punya kekuatan, bangunkan kekuatan itu dengan segala macam teknik meditasi dan sebagainya. Beberapa kami berkata, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Artinya kita mengakui, saya lemah, saya butuh perlindungan. Saudara, positive thinking berkata, kamu bisa mengubah takdirmu. Tapi beberapa kami berkata dengan berbeda. Sebab engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kuasa ada pada Allah, bukan pada pikiran manusia. Jadi jikalau law of attraction berkata begini, jika kamu berpikir miskin, kamu akan miskin. Yesus berkata, bagi orang yang miskin di hadapan Allah. Matius 5 yang ketiga. Saudara, kamu menarik berkat. Kita hebat menarik berkat, menurut positive thinking. Tetapi sebetulnya, beberapa kami mengajarkan, berkat adalah anugerah dari Allah. Kita siapa, saudara? Kita tidak bisa menarik berkat. Berkat adalah anugerah dari Allah. Poin yang ketiga, positive thinking itu menjanjikan satu kendali. Tapi doa Bapa kami mengajarkan penyerahan diri. Berikan contoh. Beberapa idenya adalah begini. Positive thinking berkata, kamu menciptakan realitasmu sendiri. Kita bisa menciptakan realitas sendiri. Kita mau sehat, mau kaya, kita ciptakan sendiri lewat pikiran kita. Tetapi doa Bapa kami berkata, jadilah kehendakmu. Realitas bukan ciptaan kita, tetapi adalah kehendak Allah. Positive thinking idenya berkata begini, jangan pernah menyerah pada keadaan, karena kamu bisa sebetulnya. Doa Bapa kami berkata, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu berarti kita mengakui bahwa saya bisa jatuh. Butuh penyelamatan, butuh pertolongan Tuhan. Positive thinking yang berkata, kamu adalah Tuhan. Tapi doa Bapa kami berkata, engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan. Kita hanyalah hamba. Sehingga saudaraku, positive thinking itu selalu berkata, jangan pernah merasa takut. Takut itu lemah. Tapi Alkitab berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amsal 9 ayat 10. Saudaraku, realitasnya begini. Positive thinking mengatur takdirmu. Tapi doa Bapa kami itu berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu. Dari 3 poin tadi yang sudah kita sama-sama renungkan, kalau kita pikir-pikir, sekali kita terjebak di dalam beda tipis antara kita berdoa dengan kita positive thinking, afirmasi diri, dan sebagainya. Kita harus berhati-hati sungguh-sungguh waktu kita berdoa, sungguh-sungguh melihat kepada, pertama, berpusat pada Allah, bukan pada diri. Berpusat pada Allah, bukan pada diri. Ini sangat sulit, saudara. Kita cenderung merasa bahwa kita harus punya kekuatan, kita ingin mengendalikan, tapi waktu kita mengubah fokus doa kita, kita berpusat pada Allah dan bukan pada diri. Itu poin yang sangat penting untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua, ringkasannya adalah kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan anugerah Tuhan, bukan pada kekuatan pikiran. Oh, saudara, begitu banyak teknik-teknik yang diajarkan oleh dunia untuk kita mengatur kekuatan pikiran kita dan sebagainya. Mari kita belajar mengandalkan anugerah hari lepas hari. Agustus ke depan ini, saudara, mari kita hidup by grace, dalam anugerah Tuhan. Anugerah demi anugerah, kita andalkan anugerah Tuhan hari lepas hari. Mari kita bersama-sama untuk menyerahkan kendali kepada Tuhan. Bukan kita mengatur takdir kita. Saudara, waktu kita berkata, jadilah kehendakmu, berarti saya mau menyerahkan kendali hidup saya pada Tuhan. Bukan saya mencoba mengatur kendali, mengatur takdir hidup saya. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai aplikasi final untuk kita semua pada saat ini, mari kita hentikan doa yang hanya berisi afirmasi diri. Doa Bapa kami atau doa-doa pribadi kita
Hentikan doa yang bersifat hanya afirmasi diri, merasa diri hebat, mengafirmasi diri. Tapi mulailah berdoa, Bapa, kehendakmu yang jadi. Bapa, kehendakmu yang jadi. Kita menyerahkan, kita percaya bahwa Tuhan kaulah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sebagai aplikasi yang kedua, kita menolak ajaran-ajaran populer yang berkata, kamu berkuasa atas hidupmu. Ya, begitu banyak ajaran populer di mana-mana. Ajaran-ajaran yang berkata, kamu berkuasa atas hidupmu, aku berkuasa atas hidupku. Mari kita belajar sebaliknya, kita mengakui, ya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kaulah Tuhan, aku hanyalah hamba. Terus kalian di akhir renungan ini saya mengajak kita melihat realitas yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Dalam dunia yang seperti ini, dunia yang terus mengajarkan hal-hal yang positive thinking, kita kembali kepada firman Tuhan, kita kembali kepada sebuah doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang memberikan arah yang benar, dan memberikan tempat yang tepat kepada Allah sebagai Tuhan dalam hidup kita, bukan kita sebagai Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan menolong kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan, oleh doa Bapa kami, untuk kembali menempatkan Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami. Tuhan atas hidup kami. Bukannya kami dalam hidup kami sebagai diri kami, sebagai kekuatan di hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan kami sehari-hari. Sepanjang Agustus ini khususnya, hanya boleh hidup mengandalkan anugerah demi anugerah yang Tuhan sediakan kepada kami. Dan pada akhirnya kami kembalikan segala hormat kemuliaan kepada Tuhan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.